Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang beriman meskipun tak melihat. Ada banyak hal apa yang bisa membuat kita untuk mudah percaya. Pada umumnya, seseorang mudah percaya ketika melihat, ketika mendapatkan sebuah bukti. Ketika mendengar sebuah berita, dia melihat fakta yang sesungguhnya. Ketika dia mendapatkan sesuatu, harus ada bukti kebenaran. Tapi pada kesempatan di pagi hari ini, bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukanlah kita berasal dari dunia ini. Bertolak belakang. Kalau dunia secara manusia tadi berkata, kalau kita mendengarkan informasi atau berita, harus ada bukti, harus ada fakta. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak seperti itu. Beriman meskipun tak melihat. Kita percaya walaupun tidak melihat wujud nyata. Ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17c mengatakan orang-orang yang hidup benar. Orang-orang yang hidup, ya. Orang-orang benar akan hidup oleh iman. Saya pasti Bapak Ibu berkata, saya orang yang beriman. Berarti Bapak Ibu adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang memiliki kehidupan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki masa depan. Maka kita mau pilih mana? Mau beriman atau butuh namanya bukti? Sebuah kenyataan atau sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang profesor bertanya kepada pemuda. Mereka pulang ibadah. Di mana Tuhan? Dari mana kamu gereja? Mengapa yang menyembah Tuhan? Tuhan Yesus Kristus. Oh, di mana Tuhanmu? Bisakah saya melihat? Bisakah kamu menunjukkan supaya saya percaya? Wah, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi hanya dengan hati kita. Iman. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Tapi hati kita yang berbicara dengan dia, kita percaya. Wah, kalau begitu nggak bisa dipercaya dong. Tidak ada bukti, tidak ada kebenaran, tidak ada wujud nyata. Lalu kembali pemuda itu berkata, Pak Profesor, Anda seorang profesor. Sekarang mau saya tanya, di mana pikiran Anda? Di mana perasaan Anda? Wah, tidak bisa dilihat. Ya, sama dong. Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, pun tidak bisa dilihat secara wujud nyata, tapi dirasakan, dialami. Bagaimana Pak Profesor bilang, pikiran Bapak nggak bisa di ini? Logikanya seperti itu, Pak. Pemuda yang luar biasa. Beriman meskipun tak melihat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buka di dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29, demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu terkunci,
Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini titik tema kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Beriman meskipun tidak melihat. Iman itu bukan sebuah statistik, bukan sebuah yang mentok di situ. Tapi iman itu mengalami pertumbuhan, mengalami proses. Iman itu berkembang dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Iman itu tidak sebuah barang yang hanya dibeli udah sampai situ. Tapi iman itu butuh proses, ada pertumbuhan, ada perkembangan iman kepada Kristus Yesus. Maka dikatakan renungan kita, beriman walaupun belum kita melihat secara kasat mata pribadi Yesus yang kita sembah. Tapi kita mau belajar. Proses iman yang kita alami, proses iman yang saat ini ada pada kita. Di mana kita melihat Thomas merupakan salah satu dari murid Yesus. Yohanes menuliskan tentang Thomas, kehidupan imannya. Kalau diartikan dari kata Didimus, menang. Tapi imannya mengalami keraguan-raguan. Para murid, teman-temannya berkata, Thomas, kami sudah melihat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi Thomas berkata, saya nggak percaya. Sama halnya manusia sekarang. Thomas adalah gambaran kehidupan manusia yang ada di muka bumi. Di mana hidup kita membutuhkan fakta, kebenaran, sesuatu yang dapat dibuktikan. Tapi Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang memiliki iman walaupun tidak melihat. Kita mau belajar bagaimana perjalanan iman kita, bagaimana iman kita diproses. Yang pertama, percaya karena melihat. Bapak, Ibu, dan Saudara, percaya karena melihat. Itu sesuatu yang tidak heran. Ya? Percaya karena melihat. Itu sesuatu yang tidak kagumi, tetapi percaya tapi belum melihat, yaitu kepada Kristus. Sesuatu yang kagum. Bagaimana kita mengalami iman bertumbuh? Kita melihat perjalanan pekerjaan Kristus bersama dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara ada pada pagi hari ini. Oleh karena siapa? Itu salah satu pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh bernapas, kita boleh ada. Oleh karena apa? Karena Kristus ada bersama kita. Bapak, Ibu boleh menghirup udara yang segar. Oleh karena apa? Karena Tuhanlah yang menolong kita. Bapak, Ibu tidak melanda banjir dengan begitu luar biasa. Itu kan apa? Tuhan. Kita mengenal pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus meneguhkan hati kita. Dia berfirman, dia berjanji bahwa di dalam tangannya kehidupan kita aman. Kehidupan kita akan terlindungi. Sebagaimana
Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat sakit, kita mohon kepada siapa? Orang yang beriman akan datang kepada Tuhan. Lalu kita sembuh. Itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Tuhan. Kita ada ke dokter sakit. Mungkin Bapak Ibu makan obat. Tak kunjung sembuh. Kenapa? Karena Tuhan tidak dilibatkan dalam kehidupan. Mari kita Bapak Ibu, bagaimana proses iman, perjalanan iman kita? Percaya karena melihat sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Kita mengalami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Markus 6. Markus 6 ayat 5. Di sana dikatakan, ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia tidak dapat melakukan sesuatu apapun mujizat kecuali menyembuhkan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita kembali ke kisah Petrus di dalam Matius 14, Matius 8, Matius 14 ayat 20-an, di mana kisah Yesus bersama murid pergi melayani. Lalu Yesus ingin berdoa, lalu dikatakan kepada murid-murid, pergilah kalian duluan, dahulu. Pergi. Bagaimana guru? Tenang, kamu jalan dulu. Berlayar. Di tengah malam, Yesus menghampiri mereka. Lalu mereka berkata, hantu. Kita melihat kisah kehidupan Petrus. Sudah mengalami pekerjaan Tuhan. Sudah melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Di dalam pelayanan Yesus menyatakan berbagai macam mujizat. Tetapi ketika badai hidup, ketika topan menerpa, apa yang dialami Petrus? Imannya langsung turun. Makanya iman itu seperti statistik yang naik turun. Ketika kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, maka iman kita naik. Ketika kita melihat kebaikan Tuhan, maka iman kita naik. Sekalipun problema persoalan menimpa hidup kita. Badai sekalipun, ketika kita melihat akan kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, maka iman kita akan terus naik, melonjak. Tapi kalau kita fokus kepada persoalan hidup, harus membutuhkan sebuah bukti nyata, pertolongan Tuhan, maka iman kita akan turun. Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang Kristen lari. Ketika sakit, yang dicari siapa? Dukun. Bukan menghampiri Tuhan dalam kehidupannya. Seharusnya sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang perlu dilakukan adalah membangun hubungan dengan Tuhan, menyerahkan hidupnya. Karena hidup kita adalah miliknya Tuhan. Mati hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Lalu kenapa kita harus datang kepada orang yang sama seperti kita, manusia biasa? Tetapi Tuhan Allah kita yang memberikan jaminan kehidupan. Tuhan bukan hanya bekerja melalui pribadi demi pribadi, tetapi juga melalui kehidupan berbangsa, dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kita tidak meneliti pekerjaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yang tahu adalah dapat berkat, yang tahu adalah dapat rezeki, yang tahu adalah hidup kita nyaman. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, berimanlah walaupun kita tidak melihat Allah secara kasat mata. Kenapa? Di mana kita berada, di situ Allah ada bersama dengan kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami berbagai macam pertolongan Tuhan, mujizat? Karena kurang imannya. Seperti Petrus, ketika badai gelombang datang, imannya turun.
tadinya sudah berjalan di atas air, dan dia sudah melihat bersama dengan Tuhan dalam pelayanan. Begitu banyak mujizat yang dilakukan. Tetapi iman Petrus tidak cukup hanya menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi butuh namanya sebuah proses. Butuh keteguhan hati. Tidak dibutuhkan keraguan-keraguan. Kita sudah mengalami akan kuasa Tuhan dalam hidupan kita. Tapi kita masih tidak percaya kepada Dia. Kita melihat kuasa Tuhan, mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupan kita. Apakah kita masih meragukan Tuhan? Apakah kita butuh bukti sesungguhnya? Dalam Yohanes 20 ayat 24-29 ini berbicara bahwa di mana Thomas tidak percaya. Lalu Yohanes menuliskan, mengkisahkan bahwa Thomas itu adalah pribadi salah satu murid yang sudah banyak melihat mujizat demi mujizat, tetapi belum percaya. Dia masih dalam ketakutan. Dia masih dalam situasi yang tidak labil. Kenapa dia takut kehilangan Yesus? Ketika Yesus mati, digantung di kayu salib, dia merasa kehilangan. Lalu rasa kehilangannya itu membuat dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Sehingga teman-temannya, murid-murid itu berkata, Thomas, Yesus sudah bangkit. Gak mungkin. Sampai dia di kayu salib kok. Bagaimana mungkin? Sebelum aku tidak akan percaya. Sebelum aku cucukkan tanganku ke paku, ke tangan yang dipaku, ke lambung yang sudah ditusukkan. Sebelum kuulurkan tanganku. Seminggu kemudian, 8 hari berlalu, Yesus datang menyatakan, membuktikan. Kalau Bapak Ibu tahu kisah Lazarus dengan Maria. Maria dengan Yesus itu adalah sahabat karib. Tetapi ketika Maria berkata, Yesus, adikku sedang sekarat, udah mau mati. Yesus bukan sengaja, tapi Yesus mau menyatakan kuasa mujizatnya. Tuhan Yesus mau menyatakan pribadinya adalah pribadi yang berkuasa atas kematian. Ketika sudah dikubur 3 hari lamanya Lazarus, baru Yesus datang menghampiri Maria. Maria, di manakah engkau kuburkan adikmu? Apa kira-kira respon sebagai manusia? Kesal, kecewa, marah, jengkel. Ngapain lagi lu? Adik saya sudah dikubur 3 hari yang lalu. Pasti begitu. Kesedihan seorang kakak. Tapi Yesus berkata, Maria, aku tahu kesedihan hatimu. Di mana engkau kuburkan adikmu? Bawalah aku ke sana. Dibawalah. Lalu banyak orang-orang menyaksikan kuasa kebesaran Tuhan. Gulingkan kuburnya. Buka kain kafannya. Lalu Yesus hanya berkata dari luar, Lazarus, bangkit, berdirilah, keluar dia. Itu artinya bahwa Yesus mau menyatakan kebesarannya bagi semua orang. Terkadang Bapak Ibu dan Saudara, kita pun sebagai umat Tuhan pengen melihat bukti kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup. Tetapi kita menyerah sebelum melihat akan pertolongan, akan kuasa Tuhan dalam hidup. Sudah melangkah, kita sudah masuk, tetapi kita ragu. Kita menyerah, akhirnya kita mundur. Tidak mencapai kepada finish yang Tuhan sudah tentukan untuk kita melihat kuasa perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupan kita. Maka iman itu ada sebuah proses. Bapak Ibu percaya mau diberkati, maka berjalanlah bersama Tuhan. Lama sekali, ya ada proses, ada waktunya Tuhan menjawab. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab menjawab bahwa Ia berkuasa atas kematian. Di dalam Lukas 7 ayat 11 dikatakan demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain.
Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis," sambil menghampiri usungan itu, dan ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung terhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bangkitlah." Yesus berkuasa atas kematian. Apalagi atas setiap persoalan masalah dalam kehidupan kita. Itu kecil Bapak Ibu dan Saudara. Yang dibutuhkan adalah iman untuk menyatakan segala kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Profesor tadi, di mana Tuhanmu? Bisakah aku melihatnya? Bisakah aku menyentuhnya? Lalu anak muda bilang, "Pak, sekarang saya bertanya, di mana pikiran dan perasaan Bapak?" Kita tidak perlu melihat secara cukup iman kita berpaut dengan Tuhan. Kita melihat pekerjaan. Untuk memastikan iman kita benar-benar ada adalah alami kuasa Tuhan. Alami pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Maka kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Perjalanan hidup itu adalah percaya meskipun tidak melihat. Yang dibutuhkan adalah fokus. Kefokusan kita kepada Kristus. Seorang pemanah kalau tidak fokus pasti tidak akan tepat sasaran. Banyak orang gagal karena tidak fokus. Apa yang kita fokuskan pasti berkembang. Contoh, kita fokus untuk jualan sesuatu. Kita fokus giat. Kalau fokus berarti giat ke situ aja. Yang kita kerjakan, kita olah sedemikian rupa. Kenapa? Fokus kita ke situ. Maka akan bertumbuh. Kita punya tanaman. Kita fokus ke tanaman itu. Bagaimana tanaman itu berbuah dan baik adanya. Kita fokus, kita pupuk, kita rawat, kita ini. Itu artinya fokus. Kalau kita fokus, maka akan berkembang. Akan menghasilkan buah. Jadi sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Fokus kita kemana? Orang yang tidak fokus, yaitu dia apa? Dia tidak akan bisa satu titik. Tetapi orang yang fokus tidak mau mendua. Satu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak, orang yang tidak fokus, anak sakit, wah, orang kita mendengarkan dari masyarakat masuk ke telinga, si A itu bisa menyembuhkan, ya kan? Kayak di tetangga rumah saya tuh banyak tuh orang kerasukan datang ke situ. Kadang-kadang berisik amat ini. Kita, kenapa Bu? Dia kan bagian mengobati, musik setan. Wow, hebat. Orang-orang datang ke dia. Apakah kita orang Kristen mau datang ke tempat itu? Enggak, kita cukup datang kepada Tuhan. Fokus hidup kita kemana? Masuk surga atau neraka? Dunia atau surga? Tentukan. Orang yang fokus memusatkan perhatian. Orang yang fokus memiliki satu sasaran. Ya, orang yang fokus itu memiliki satu sasaran atau satu tujuan dalam kehidupannya. Yakobus 1 ayat 6-8. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang diombang-ambingkan. Orang yang tidak fokus akan hidupnya terlantar. Banyak kalau kita bercerita-cerita, banyak jemaat begitu.
sudah dapat tempat untuk ibadah, untuk bertumbuh. Di sini nggak nyaman. Gua ke sono lah. Malah apa? Melarat. Lontang lantung. Kalau kita berjalan, waduh kasihan si bapak ini. Aduh kasihan ini. Sama halnya pohon, sudah ada tertanam di situ, lalu dipindahkan, udah tumbuh akar yang baru, pindahkan, mati. Tumbuh lagi akar baru, pindahkan, mati. Maka perlu kita apa? Fokus pada satu titik. Jangan mendua. Contoh jemaat. Saya di sini kayaknya nggak hidup iman saya. Saya mau ke gereja sono. Banyak masalah di sini. Bapak ibu pergi kemanapun tetap ada namanya masalah. Mau kemanapun, saya mau ke sono silakan. Tapi ingat, kemanapun bapak ibu, sama aja kalau tidak dari diri kita mau bertumbuh. Tapi kalau diri kita mau bertumbuh dimanapun, pasti kita akan bertumbuh. Persoalan, kesulitan apapun, tetap. Ada gesekan, ada goncangan, bodoh amat. Saya fokus kepada Kristus. Ingat Bapak Ibu. Jadi titik fokus kita. Sederhana saya analogikan tadi. Tanaman, jika dicabut dipindai. Seminggu kemudian cabut lagi pindah. Seminggu lagi cabut, mati. Nggak akan berbuah. Nggak akan tumbuh. Jadi mari kita fokuskan. Kita jaga dari waktu ke waktu iman kita kepada Kristus. Jangan pernah kita terpengaruh dengan kata orang. Tapi hidup kitalah yang menentukan perjalanan kehidupan kita. Orang boleh berkata begini, aduh Tuhanmu itu bagaimana? Lu kesulitan begini, kamu kesulitan. Mana bukti Tuhanmu? Ibu diam aja, tenang Bu. Tuhanku akan membela. Itu orang yang beriman. Yang meneguhkan imannya. Jadinya Bapak Ibu dan Saudara menjadi saksi. Tapi kalau Bapak Ibu, aduh anakku sakit, aduh nggak tahu aku udah ke dokter, udah ke sini, udah ke ini, ke rumah sakit yang terkenal, tapi tak kunjung sembuh. Bagaimana? Datang. Wah ibu, sangat gampang. Nih di tetangganya Pak Yadi, Pak Sejabat tuh ada mengobati. Oh gitu, datang ibu sono. Lalu ibu-ibu mulai goncang imannya, sama kayak Petrus tadi, badai. Gosip-gosipan, ada omongan-omongan orang, membuat iman Bapak Ibu jatuh kalau tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Kita fokusnya kemana? Dunia atau sorga? Biarkan apa kata orang. Tapi kita fokus kepada tujuan hidup kita, sasaran hidup kita. Aku hidup bukan apa kata orang. Aku hidup oleh karena Tuhan yang memberikan aku hidup. Wah Tuhan nggak kelihatan, biarin. Kamu nggak lihat, tapi hatiku melihat Dia. Secara kasat mataku tidak bisa melihat, secara kasat mata manusia Tuhan yang kami sembah tidak bisa dilihat. Tapi iman ke hati kecil kami melihat akan kebesarannya. Di mana buktinya? Kami mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Orang yang beriman akan hidupnya penuh dengan sukacita. Maka Amsal mengatakan orang yang bersukacita, bergembira. Obatnya apa? Obat yang sakit. Hati yang gembira adalah obat. Makanya Bapak Ibu gak usah pusingi dengan apapun keadaan sekitar kita, apapun kata orang. Tapi fokuskan dirimu kepada Kristus. Percayalah meskipun tidak melihat. Yakini akan kuasa Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap. Yesus sekalipun Yesus. Yesus tetap Yesus. Saya merenungkan hidup saya Bapak Ibu. Terakhir. Kalau bukan Tuhan, saya selalu mengatakan kepada anak murid. Bapak ini bukan karena kepintaran. Bukan karena orang tuaku kaya. Kalau kalian boleh tanya Ibu Reni. No, guru di sebelah. Tapi karena Tuhan. Dengan uang yang tidak punya.
Tapi siapa yang membuat Bapak bisa bekerja di kota besar? Siapa? Tuhan, semuanya Tuhan. Bukan karena kehebatan Bapak, bukan karena orang tua Bapak kaya. Apa gitu. Bapak ke sini aja naik apa tuh? ALS. Asal jalan rusak. Ya? 4 hari lamanya, pinggul. Aduh. Makan cuma segini. Zamannya saya 35.000. Kenyang pun kagak. Mandi bayar lagi 5.000. Perjuangan. Lalu saya katakan, apa yang saya lakukan, Bapak lakukan? Bapak bangun hubungan persekutuan. Saya cari teman seiman. Bergabung dengan pemuda-pemuda Kristen. Lalu saya sampaikan apa yang menjadi keluhan. Saya mau jadi sekolah pendeta. Lalu dari pemuda itu udah duluan. Lalu dipanggil. Kamu mau jadi enggak? Jadi, ayo. Butuhnya komunitas itu ya. Karena fokus hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari. Sekalipun kita tidak melihat. Saya tidak melihat Tuhan. Saya belum pernah berjumpa. Lihat dengan kasat mata sentuh. Kata apa itu tadi? Thomas, saya tusuk dulu tangannya. Berlubang karena kepaku. Belum pernah. Tapi saya percaya. Yesus itu ada dalam kehidupanku. Dia selalu menopangku. Dia selalu menyertai. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Percayalah bahwa Kristus selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.